Sahabat SWP, kita jumpa lagi di kanal YouTube Seperti Buktikan, dan kali ini kita akan balik gitu ya, kembali memasuki masa-masa gimana akan ada edisi SPF yang biasanya memang diliburkan di sekitar musim panas di Finlandia. Dan seri SPF kali ini kita mau membicarakan satu hal yang sepertinya gitu ya sudah mulai diadakan di Indonesia, tetapi sebenarnya sudah lama sekali gitu ya proses atau dikerjakan di Finlandia. Apa itu gitu ya? Nah, ini menjadi bagian yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Dan di belakang saya Anda melihat hamparan padang rumput gitu ya, padang rumput hijau. Kemudian ada sungai. Dan di sungai inilah biasanya orang-orang berenang di musim panas. Syaratnya dua gitu ya. Yang pertama, matahari bersinar terang, burung berkicau senang. Kemudian dengan suhu di atas 25. Biasanya di masa-masa itu taman cukup ramai, dan ini sungai gitu ya, sungai. Jadi di area sebelah sana mereka menambahkan semacam pasir pantai begitu untuk memberikan suasana seperti di pantai, dan rame biasanya di masa-masa tadi yang saya sampaikan. Nah, apa yang kita bicarakan? Nah, kita ikuti setelah yang satu ini ya. Dalam sebuah perjalanan menggunakan pesawat gitu ya. Kalau perjalanannya pesawatnya berapa 2 atau 3 jam, biasanya kan tidak ada layar TV-nya tuh gitu ya. Nah, karena perjalanannya lebih dari 5 jam, maka ada layar TV yang bisa menyajikan film tertentu yang bisa ditonton. Kalau mau main game juga bisa main game. Kalau mau denger musik juga bisa gitu ya. Nah, di masa itu saya memilih nonton film gitu ya. Waktunya tidak banyak ya, sekitar 5 jam, maka saya bisa nontonlah satu film, kemudian saya bisa istirahat sebentar, kira-kira demikian. Dan di antara film yang saya pilih gitu ya, dari daftar itu gitu ya, saya memilih nonton film Indonesia. Mungkin sudah sedang nonton gitu ya, judulnya Dua Hati Biru. Menurut tahunnya gitu ya, dirilis tahun 2024. Jadi kira-kira masih baru karena tahun ini tahun 2025. Saya tidak akan memberikan spoiler buat yang belum nonton, silakan nonton. Tapi kira-kira idenya adalah mengisahkan pergumulan dan kehidupan keluarga muda. Nah, keluarga ini punya satu anak gitu ya, yang masih kecil, namanya Adam. Terus terang saya suka dengan film-film yang mengangkat kehidupan dan pergumulan masyarakat kelas di bawah gitu ya. Saya tidak terlalu suka gitu ya nonton film yang menampilkan kehidupan glamor gitu ya. Rumahnya besar, rumahnya mewah, kayak istana, ada kolam renangnya gitu ya, halamannya besar dan sebagainya. Bahkan mungkin menyorot kehidupan, misalnya pada waktu mereka ke luar negeri, mungkin sempat tinggal di luar negeri dan sebagainya. Itu bukan jenis-jenis film yang saya sukai. Tapi Dua Hati Biru ini mengangkat pergumulan masyarakat kelas bawah dengan berbagai situasi yang dihadapi, komunikasi dan sebagainya. Jadi Anda bisa nonton, yang belum nonton gitu ya, yang sudah nonton mungkin bisa mengingat-ingat bagian-bagian yang nanti akan saya sebutkan. Hanya satu aja sih bagiannya, tapi mungkin gitu ya Anda bisa mengingat, atau kalau Anda kelewatan, Anda bisa cek kembali filmnya, ada di YouTube kalau mau gitu ya, atau kalau ada persewaan bisa pinjem gitu ya di persewaan dan sebagainya. Bagian yang akan saya soroti itu hanya muncul berapa ya? Pernyataan itu hanya muncul tidak sampai 10 detik gitu ya. Jadi di dalam film yang berdurasi
Saya lupa detiknya berapa lama, mungkin hampir 2 jam gitu. Dalam sepanjang durasi 2 jam ini saya hanya akan menyoroti satu bagian yang kira-kira muncul kurang dari 30 detik atau mungkin bahkan kurang dari 15 detik. Bagian itu gitu ya disampaikan oleh Dara gitu ya, figur dalam film ini, salah satu tokoh utama dalam film ini, Dara namanya. Dia mengatakan masalah privacy. Jadi ceritanya spoiler dikit gitu ya, suaminya Dara ini ngajak anaknya gitu ya, dia diajak juga, misalnya dia diajak temannya untuk jualan online. Jadi di masa-masa jual online ini maka dia mengajak anaknya untuk tampil. Kemudian ketahuan tuh sama istrinya gitu ya, sama Dara. Dan Dara mengatakan ini masalah privacy. Waktu saya nonton bagian itu gitu ya, terus gitu, ini menarik gitu ya, karena sebenarnya di Indonesia tidak terlalu dibahas, tidak terlalu ditekankan urusan privacy ini. Tetapi di Finlandia unsur privacy ini menjadi bagian yang sangat sangat diperhatikan, dan itu menjadi bagian hidup sehari-hari, bagian yang diperhatikan di sekolah, terutama berhubungan dengan media, dengan foto, dengan publikasi yang melibatkan foto wajah anak di dalam, atau film tentang anak di dalam sebuah publikasi yang dapat disaksikan oleh orang banyak tadi. Saya kira ide besarnya sederhana, yaitu melindungi privasi anak gitu ya di ruang publik. Jadi setiap orang tua di awal tahun ajaran itu akan mengisi form tertentu yang ada di sistem komunikasi antara sekolah, antara guru gitu ya dengan orang tua. Dan sistem itu namanya Wilma gitu ya. Cek videonya gitu ya, sudah pernah saya bahas di dalam seri SPF berapa saya lupa. Dan di dalam form-form yang mesti ditandatangani oleh orang tua ini secara elektronik gitu ya, mencakup terkait dengan mengizinkan atau tidak gitu ya, kalau gitu ya ada foto yang melibatkan wajah anaknya gitu ya, ada video yang melibatkan wajah anaknya ini dipakai sebagai publikasi, misalnya di dalam poster, di dalam pembuatan video untuk sekolah misalnya, di dalam misalnya sebuah event yang mereka mau bikin promo videonya, atau dalam sebuah event yang mereka mau mempublikasikan dalam bentuk poster, leaflet di web dan sebagainya. Ini orang tua ini, sekolah ini minta izin ke orang tua apakah sekolah itu diperbolehkan menggunakan media-media ini yang memuat wajah anak-anak tersebut. Kalau orang tua ini keberatan, maka sekolah itu tidak akan menggunakan media yang ada gambar wajah tadi anaknya tadi, gitu ya. Dan kalau ada apa-apa di kemudian hari, misalnya sekolah itu lalai, gitu ya, kemudian sekolah ini menggunakan video atau foto yang ada gambar anaknya tadi dan orang tuanya keberatan, itu orang tuanya bisa menuntut ke sekolah dan bisa panjang urusannya, bisa ke pengadilan, dan bahkan sekolah pun bisa kena denda seperti itu. Ini dibuktikan gitu ya berdasarkan form yang ditandatangani oleh orang tua di bagian awal. Jadi kalau orang tua itu menyatakan tidak bersedia, maka ada formnya. Kalau orang tua menyatakan bersedia, maka ada formnya. Dan form itu hanya dapat disubmit 1 kali di awal tahun ajaran. Ada masanya gitu ya. Sehingga saya 1 bulan. Jadi orang tua diberi waktu selama 1 bulan ini gitu ya. Ini masa-masa menyatakan ya atau enggak. By default
Kalau tidak ada respon apapun dari orang tua, maka dianggap orang tua itu mengizinkan. Sehingga, nah ini yang penting, tidak bisa nanti sudah tidak merespon begitu ya, jadi dianggap tidak setuju, kemudian muncul di poster tertentu, kemudian protes ke sekolah, tidak bisa. Jadi ada masa-masa di mana orang tua mesti memberikan tanggapan untuk hal ini. Berbicara mengenai privasi, ini menjadi ranah penting gitu ya. Karena anak-anak ini rata-rata di bawah 18 tahun. Jadi hanya berlaku gitu ya, hanya berlaku untuk anak, untuk siswa di bawah 18 tahun. Sehingga ketika mereka berusia di atas 18 tahun, maka di awal tahun ajaran orang tua tidak lagi mendapatkan form atau mendapatkan semacam undangan untuk mengurusi form tadi, setuju atau enggak, tetapi langsung kepada yang bersangkutan. Ada cukup banyak kasus-kasus yang kita bisa perhatikan bahwa foto anak itu digunakan untuk hal yang bertanggung jawab gitu ya, sehingga sekolah itu merasa perlu untuk menanyakan hal ini kepada orang tua. Apakah orang tua mengizinkan sekolah menggunakan gambar, menggunakan video yang menampilkan wajah anaknya tadi. Jika tidak bersedia, ya berarti kalau videonya dipakai mesti dikabulkan wajahnya. Jika tidak bersedia, foto yang dipakai mesti foto yang lain begitu. Secara umum orang tua itu tidak berkeberatan karena orang tua itu percaya bahwa sekolah akan menggunakan media tadi dengan bertanggung jawab. Tetapi memang ada beberapa orang tua yang merasa tidak bersedia sama sekali. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi hak orang tua untuk menyatakan bahwa ya boleh, ya tidak boleh. Nah, ini tidak ada sebuah keharusan untuk membolehkan atau mesti harus ditolak. Tetapi sekali orang tua diberikan kebebasan untuk hal ini. Dan sekali lagi ide besarnya adalah melindungi privasi anak, karena memang anak di bawah umur kok nggak enak ya. Anak yang belum dewasa gitu kira-kira itu masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, sehingga orang tuanya mesti tahu jika ada hal-hal yang terkait dengan privasi anak yang mungkin gitu ya, mungkin akan terganggu gara-gara hal-hal yang seperti ini tadi. Nah, berbicara mengenai privasi ini, saya mengamati begitu bahwa di Indonesia sendiri ada banyak orang tua yang sudah mengizinkan anak-anaknya ini masuk ke media sosial walaupun usianya itu belum mencukupi gitu ya. Atau kalau orang tuanya tidak mengizinkan, itu anaknya ini masuk sendiri, buat sendiri gitu ya, dengan memanipulasi tahun kelahirannya sehingga media sosialnya itu bisa menerimanya. Kira-kira demikian. Ini menjadi sebuah keprihatinan tersendiri karena sebenarnya anak-anak ini rawan terhadap berbagai macam situasi yang ada. Oleh karena itu saya setuju dengan beberapa pengelola medsos yang memberikan batasan usia buat anak-anak untuk bisa mengakses, untuk bisa punya akun di medsos yang mereka kelola. Sehingga ini setidaknya gitu ya, memberikan semacam rem begitu supaya tidak terlalu longgar nanti kalau anak-anak itu mau diekspos di media dan seterusnya. Dan ada beberapa kasus juga di mana foto atau video anak di medsos itu dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga memang ini merupakan bagian yang mesti dipikirkan terutama oleh orang tua. Masalahnya adalah ada cukup banyak anak-anak ini yang tidak punya kedekatan emosional dengan orang tuanya, dan mereka merasa lebih dekat dengan teman di medsosnya, sehingga kalau ada apa-apa mereka akan cerita bukan ke orang tuanya tapi ke teman medsosnya itu. Nah, kalau teman medsosnya ini adalah orang yang bertanggung jawab, maka tidak ada masalah gitu, karena bisa memberikan masukan yang positif, bisa memberikan dukungan,
bukan malah memberikan bensin ke api yang sedang menyala tadi gitu. Nah, ini menjadi satu catatan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kembali ke urusan privasi tadi gitu ya. Sebagai bagian dari upaya sekolah untuk menghargai privasi anak, privasi keluarga, maka ya tadi sekolah itu membuat form yang menyatakan pernyataan dari orang tua, entah setuju entah tidak. Saya tidak tahu apakah sekarang ini sekolah di negara kita juga sudah memberlakukan hal yang sama. Artinya mungkin bukan dalam bentuk digital gitu ya, tapi dalam bentuk surat tertentu, surat pernyataan yang ditantangani basah begitu, yang diberikan kepada sekolah. Nanti orang tua juga punya kopinya gitu ya, terutama terkait kalau tidak setuju gitu ya, wajah anaknya tampil di media yang dipakai oleh sekolah tadi. Saya tidak tahu apakah dalam perkembangan terakhir ini sudah ada sekolah-sekolah demikian atau bahkan sudah diharuskan. Tapi saya melihat bahwa jika ini belum dikerjakan, maka sudah saatnya buat sekolah-sekolah di negara kita mulai untuk mengadopsi hal ini. Karena perlindungan data, khususnya buat anak-anak di bawah umur, ini menjadi satu hal yang krusial dan bisa jadi hal yang besar ketika ada orang-orang tertentu yang dapat tanggung jawab yang memanfaatkan data seperti ini. Sehingga mungkin jika Anda adalah orang yang mengolah sekolah, mungkin Anda punya sekolah, mungkin Anda adalah kepala sekolah yang membawai sekolah tertentu untuk dikelola, mungkin ada baiknya gitu ya, Anda mulai memikirkan bagaimana memasukkan hal-hal ini untuk bisa melindungi data-data pribadi, terutama wajah anak gitu ya, di media sosial. Ada cukup banyak predator-predator di luar sana yang mencoba memanfaatkan situasi-situasi tertentu dan itu bisa merugikan anak. Tentu saja kita tidak ingin gitu ya, anak-anak kita ini menjadi korban dari situasi yang seperti ini. Jadi ini adalah upaya yang dapat dikerjakan oleh sekolah secara khusus untuk melindungi siswanya. Dan saya kira gitu ya, jangan sampai gitu ya, ada kasus sampai viral gitu ya, terus baru kita bergerak. Setidaknya gitu ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah satu hal yang baik yang dapat dikerjakan oleh sekolah untuk melindungi siswanya. Dan keputusan saya kembalikan gitu ya kepada para pengelola sekolah, para pemilik sekolah, yayasan gitu ya, atau keluarga tertentu yang punya sekolah, terutama yang punya anak-anak di bawah umur, TK, SD, SMP, SMA awal begitu ya, untuk juga mulai memikirkan hal ini. Setidaknya menjadi bagian dan kontribusi Anda untuk ikut melindungi anak-anak negara ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada SPF edisi kali ini gitu ya. Edisi SPF akan datang lagi gitu ya di bulan depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.